Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kebenaran firman-Mu menolong kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 14. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 10 yang demikian. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 14 menceritakan tentang Raja Amazia yang sedang memerintah Yehuda. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi sayangnya dia melakukannya tidak sepenuh hati. Jadi pada saat itu dia berhasil mengalahkan Edom dan kemudian muncul rasa dalam dirinya, yaitu merasa diri kuat. Kesombongan menguasai hatinya sehingga dia merasa mampu untuk bisa menantang Raja Yoas dari Israel untuk berperang. Ayat bacaan kita pada saat ini 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 10 merupakan peringatan dari Raja Yoas kepada Raja Amazia bahwa Raja Amazia ini menjadi tinggi hati. Jadi saran dari Raja Yoas adalah tinggal saja di rumahmu, tidak usah menantang malapetaka, begitu. Namun ya karena si Raja Amazia ini merasa dirinya powerful, kuat, kemudian dia menantang Yoas dan kemudian perang itu terjadi. Perang itu terjadi antara Israel dengan Yehuda. Ternyata Amazia mengalami kekalahan. Dia ditangkap, tembok Yerusalem hancur, harta benda di Bait Allah dijarah, dan karena kesombongannya Amazia, rakyatnya sendiri juga kemudian protes kepadanya, melawan Amazia sendiri. Nah, jadi kemudian Amazia ini terbunuh dalam sebuah konspirasi. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kemudian kita dapat belajar tentang kesombongan dari Raja Amazia yang ternyata membawa kejatuhan. Amazia adalah sosok yang mengingatkan kita bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Saat kita merasa hebat, lebih baik daripada orang lain, atau kemudian lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan, nah ini ternyata kita sedang menuju pada kehancuran. Keberhasilan, kesuksesan seharusnya membuat kita semakin bersyukur dan juga semakin rendah hati. Semakin menyadari bahwa segala keberhasilan, kesuksesan yang kita rasakan itu bukan dari kita, melainkan adalah dari Tuhan. Sehingga yang muncul adalah rasa syukur dan rendah hati, dan bukan kesombongan yang mengakibatkan kehancuran.
Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita kemudian mendapati diri kita sendiri pernah merasa sombong, merasa tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain, merasa diri bisa, merasa diri lebih baik, hebat, dan lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan? Ini adalah ajakan dari kita lewat firman Tuhan ini, supaya kita lebih rendah hati, lebih bersyukur, lebih menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Raja Amazia mengingatkan kita supaya kita tidak lupa diri. Keberhasilan Tuhan berikan bukan dalam arti supaya kita lupa diri, tetapi menjadi semakin rendah hati karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan, Tuhanlah yang memberikan pemeliharaan kepada kita. Maka janganlah kita kemudian jatuh dalam kesombongan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dengan rendah hati, dan itulah awal mula kita dimuliakan oleh Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu, firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk rendah hati, menjauhkan diri dari sikap yang sombong, sehingga bukan kehancuran yang kami alami, tetapi adalah kemuliaan dari Tuhan oleh karena kerendahan hati. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjalani hidup kami dengan sadar, merasakan segala perasaan kami dengan sadar, sehingga dapat memahami, memaknai siapa Tuhan dalam hidup kami dan siapa kami di hadapan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.